Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 teman-teman ya. Ini terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Langsung aja, sebelumnya saya udah bahas latihan ulangan akhir tahun yang halaman 144 sampai 145 nih, bagian A ya, sampai 25 kemarin saya udah bahas di video sebelumnya. Sekarang saya mau lanjutkan yang bagian B ya, halaman 155 nanti sampai 156. Oke. Perhatikan ya, nomor 1, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Nah, kita hitung bagian yang diwarnai ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Nah, semua kotak, ini kita hitung semua kotak ada berapa. Kita hitung dulu panjangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Panjang 10, lebar 4. Berarti semua kotak ada 10 kali 4, 40. Berarti pecahan paling sederhana dari gambar tersebut adalah ya, tadinya 20/40 karena diminta paling sederhana, berarti kita bagi dengan angka yang sama-sama kita bagi 20 bagi 20 1, 40 bagi 20 2. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 1/2 ya. Kita lanjut nomor 2. Berapa hasil taksiran dari operasi hitung 126 kali 32 dibagi 19 ke puluhan terdekat? Kita lihat 126 kali 32 dibagi 19. Nah, untuk ke puluhan terdekat kita perhatikan satuannya teman-teman ya. Kalau satuannya lebih dari 5, maka dia puluhannya dinaikkan satu angka dari 120 menjadi 130. Ini juga nih kita lihat satuannya kurang dari 5, maka dihilangkan, hanya dibulatkan menjadi 30. Lalu yang ini satuannya 9 ya, lebih besar dari 5, berarti puluhannya kita naikkan satu angka nih dari 10 menjadi 20. Jadi 130 dikali 30 dibagi 20 hasilnya adalah 195 ya. Kita lanjut nomor 3. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 40. KPK dan FPB 24 dan 40. Di sini saya gunakan pohon faktor ya. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Ingat pohon faktor itu harus selalu dibagi dengan bilangan prima sampai tidak bisa dibagi lagi. Lalu 40 dibagi 2 itu 20, 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. Udah selesai. Lalu kita buat faktorisasi primanya. Untuk 24 nih, 2-nya ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Kalau 40, 2-nya juga ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, untuk KPK kita ambil pangkat yang tinggi ya, jika ada yang sama. Nah, ini sama-sama 2 pangkat 3, berarti kita ambil salah satu aja. 2 pangkat 3 dikali 3 lalu dikali 5. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 dikali 5 ya. Caranya biar cepat teman-teman bisa hitung 8 kali 5 dulu. 8 kali 5 itu 40, baru dikali 3. 40 kali 3, 4 kali 3 12, tambahkan 1 0 jadi 120. Ini KPK-nya. Lalu FPB, untuk FPB hanya diambil angka yang sama ya. Yang 24 dan 40 sama-sama punya, itu adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi FPB-nya 2 pangkat 3 aja. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. 2 kali 2 kali 2. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Mita membeli beberapa buah apel dengan berat 4,815 kg. Berapa kilogram berat apel tersebut jika dibulatkan ke satuan terdekat? Oke, kita lihat ya, 4,815. Kita lihat angka di belakang koma. Kalau lebih besar dari 5, maka satuannya dibulatkan ke atas ya, atau ditambah 1. Dari 4 menjadi 5. Berarti pembulatannya ini adalah 5 kg ya. Lalu nomor 5. Berapa banyak sisi pada bangun heksagon ya. Heksagon itu segi 6, berarti ada 6 sisi ya. Lalu nomor 6,
Tentukan luas persegi yang memiliki panjang sisi 5 cm. Masih ingat teman-teman luas persegi? Kalau diketahui sisinya 5 cm, maka luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi ya. Next, nomor 7. Sebuah buku mempunyai keliling 88 cm. Jika lebar buku tersebut 19, berapa cm panjangnya? Nah, di sini diketahui keliling dan lebar, kita diminta mencari panjang. Kita lihat ya, kelilingnya 88, lebarnya 19. Untuk mencari panjang itu caranya keliling dibagi 2 dalam kurung ya, lalu dikurangin lebar. 88 tadi kelilingnya dibagi 2 dikurangin lebarnya 19. 88 bagi 2 44 dikurang 19, hasilnya adalah 25 cm. Maka panjangnya adalah 25 cm ya. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar berikut, apakah hubungan kedua garis pada gambar tersebut? Nah, gambar ini adalah kedua garis yang saling berpotongan ya. Untuk nomor 8 ini hubungan garisnya berpotongan. Lalu nomor 9, perhatikan diagram batang berikut, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi? Kita lihat ya, ini tinggi badannya ada 131, 132 sampai 135. Berarti yang paling tinggi itu yang punya tinggi badan 135. Ada berapa orang nih? Kita lihat sini ya. Nih tarik ke sini, di antara 2 dan 4. Berarti ada 3 orang ya. Yang paling tinggi ini ada 3 siswa. Ya, nomor 10. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Kalau siku-siku itu berarti besarnya 90 derajat ya teman-teman. Jika besar sudut B adalah 37 derajat, tentukan besar sudut C. Ya, untuk mencari besar sudut C itu kita pakai jumlah semua sudut segitiga itu 180 dikurangin, karena tadi ada siku-siku ya, dikurang 90 lalu dikurang sudut B 37. Hasilnya adalah 53 derajat. Ini besar sudut C-nya. Lanjut nomor 11. Sebuah taman memiliki 2 lampu hias yang menyala bergantian. Lampu kuning menyala setiap 5 detik, dari lampu hijau menyala setiap 6 detik. Kedua lampu menyala bersamaan pukul 21.30 untuk yang ketiga kalinya. Pada pukul berapa kedua lampu tersebut menyala untuk yang pertama kalinya? Oke, kita lihat ya. Kalau menyala bersama-sama lagi itu berarti tentang KPK teman-teman ya. Kita lihat ini 5, faktorisasi primanya hanya 5. Kalau 6, faktorisasi primanya 2 dikali 3. Maka KPK nya, kalau KPK kita ambil semua ya, 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 6 kali 5 30. Jadi lampu menyala bersama itu setiap 30 detik. Nah, untuk mencari lampu menyala bersama pertama kalinya, maka yang menyala ketiga kali dikurangin 2 kalinya ya. Karena setiap 30 detik, maka untuk 2 kali berarti dikurang 2 kali 30 detik. Jadi 930 dikurangin 2 kali 30 itu 60 detik, atau artinya 930 dikurangin 1 menit. Jadi 929. Ini kedua lampu menyala bersama pertama kalinya ya. Kita lanjut nomor 12. Ibu membeli 30 kue bolu dan 42 risol. Ibu akan membagikan kue-kue tersebut kepada tetangganya masing-masing sama banyak. Nah, kalau jenis soal seperti ini ya, ada 2 benda atau lebih ya, 2 atau 3 akan dibagikan sama banyak, akan dibungkus ke dalam kantong sama banyak. Nah, itu berarti mencari FPB ya. Pertanyaannya A, berapa tetangga paling banyak yang dapat menerima kue dari ibu? Nah, untuk pertanyaan A ini kita cari FPB. Kita lihat ya, tadi 30 dan 42 kita buat faktorisasi primanya. 30 bagi 2 15, 15 dibagi 3 5. Lalu 42 dibagi 2 21, 21 dibagi 3 7 ya. Jadi untuk faktorisasi primanya untuk 30 nih 2 kali 3 kali 5 ya. Untuk 42 2 kali 3 kali 7. Nah, FPB-nya ini diambil yang sama aja, yang sama-sama punya. 30 dan 42 sama-sama punya berapa? 2 dan
3 ya. Ini maksudnya sama-sama punya. Kalau 5 ini di 30 ada, di 42 nggak ada, berarti kita nggak ambil ya. 7 juga di 42 ada, di 30 nggak ada, berarti kita nggak ambil. Untuk FBB hanya diambil yang dua-duanya punya ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itu artinya untuk jawaban A, jumlah tetangga yang menerima kue ada 6 ya. Lalu yang B, berapa banyak kue bolu dan risol yang didapatkan setiap tetangga? Nah, untuk mencari berapa kue bolu dan risol, kita ingat tadi bolunya 30 ya. Karena FPB-nya 6, tetangganya 6, berarti 30 dibagi 6. Maka untuk kue bolunya masing-masing dapat 5 bolu ya. Untuk risolnya tadi ada 42, karena FPB-nya 6, tetangganya 6, berarti masing-masing dapat 42 dibagi 6. Jadi ada 7 risol dapatnya ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Edo berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang. Lapangan tersebut mempunyai ukuran panjang 22 meter. Edo mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali dengan jarak yang ditempuh sejauh 228 meter. Berapa meter ukuran lebar lapangan tersebut? Nah, untuk ini kita cari dulu keliling lapangannya. Karena dia keliling 3 kali, maka untuk mencari keliling berarti 228 dibagi 3 ya. Kita lihat kelilingnya berarti 228 dibagi 3, hasilnya adalah 76 meter. Ini keliling lapangannya. Nah, kita diminta mencari lebarnya. Untuk mencari lebar itu caranya keliling dibagi 2 dalam kurung dikurangin panjang ya. Tadi 76 kelilingnya berarti 76 dibagi 2 dikurangin panjangnya 22 ya. 76 bagi 2 38 dikurang 22 16. Jadi lebarnya adalah 16 meter ya. Lanjut nomor 14. Sebuah lahan berbentuk persegi mempunyai panjang sisi 24 meter. Di lahan tersebut terdapat sebuah kolam hias berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang alas 6 meter dan tinggi segitiga 4 meter. Berapa meter persegi luas lahan di luar kolam? Nah, untuk mencari luas lahan di luar kolam, berarti kita cari luas lahannya dulu, dikurangi luas kolam ya. Luas lahannya tadi karena sisinya 24, berarti 24 kali 24, yaitu 576 meter persegi. Sedangkan luas kolamnya karena berbentuk segitiga, jadi kita pakai rumus luas segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi. Ditebalikin juga boleh, setengah kali tinggi kali alas ya. Setengah kali 4 kali 6. 1 kali 4 kali 6 24 per 2. 24 bagi 2 12 meter persegi. Ini luas kolamnya. Maka luas lahan di luar kolam itu 576 dikurang 12, yaitu 564 meter persegi gitu ya. Kita lanjut nomor 15. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram dari 40 siswa SD Harapan. Ini datanya, buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Nah, di sini saya udah kelompokkan ya. Yang 34 ada berapa orang, 35 ada berapa orang, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Bisa hitung sendiri, cek ulang juga silahkan ya. Lalu baru kita gambar diagram batangnya. Nah, contoh diagram batang yang saya buat seperti ini. Ini agak mepet-mepet ya, karena kertasnya kecil, jadi saya menyesuaikan dengan lebar kertas. Nih, untuk 34 berat, untuk berat badan 34 ya, ada 3 siswa. Teman-teman bisa tambahkan di sini, ini berat badan untuk di sini, dan yang di sebelah sini ini adalah jumlah siswa ya. Oke. Jadi 34 ada 3 orang, 35 ada 2 orang, 36 ada 7 orang, 37 3 orang, dan seterusnya. Teman-teman bisa perhatikan diagram batang ini ya. Oke, udah selesai pembahasan kita. Udah sampai nomor 15 terakhir ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Tetap semangat. Bye-bye.